Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Ustadz Muntaha hadir kembali belajar secara daring, belajar secara online dengan menggunakan teknologi video pembelajaran. Eh, Belajar saya pada kali ini saya tujukan kepada murid saya kelas 4 Mi 4 Ngembo. Yuk kita belajar kembali dengan Pak Guru. Kita pahami tentang pengertian kalam atau definisi kalam menurut ilmu nahwu. Bagaimana pengertian kalam dalam konteks ilmu nahwu? Yuk kita baca bersama ya, seperti yang tertulis dalam video Pak Guru, bahwa yang dinamakan kalam adalah kalam ialah lafaz yang tersusun dari dua kata atau lebih yang memberikan makna dengan sempurna dan diucapkan dalam bahasa Arab dengan jelas. Saya ulangi lagi, kalam ialah lafaz yang tersusun dari dua kata atau lebih yang memberikan makna dengan sempurna, memberikan makna dengan lengkap, memberikan makna dengan jelas, lalu diucapkan dalam bahasa Arab dengan jelas pula. Itulah pengertian kalam. Oleh karena itu, jika anak ditanya Pak Guru Le, apa yang Anda ketahui tentang kalam? Maka kalian harus bisa menjawab. Oke Pak, saya bisa. Kalam ialah lafaz yang tersusun dari dua kata atau lebih yang memberikan makna dengan sempurna dan diucapkan dalam bahasa Arab dengan jelas. Nah, jika kalian sudah bisa menjawab seperti itu, artinya hebat, sudah bisa menguasai pengertian daripada kalam. Bagaimana contohnya? Oke, kita klik lagi. Nah, ini hadir contohnya. At-thalibu yaktubu darsa. Artinya, murid itu sedang menulis pelajaran. Kalimat ini terdiri dari tiga lafaz. Lafaz yang pertama adalah at-thalibu. Lafaz yang kedua adalah yaktubu. Lafaz yang ketiga adalah ad-darsa. Jadi kalimat ini tersusun dari dua lafaz lebih, berarti tiga lafaz di sini. Kalimat ini tersusun dari tiga lafaz. At-thalibu lafaz yang pertama, yaktubu lafaz yang kedua, ad-darsa lafaz yang ketiga. Setelah kalimat ini dibangun, disusun yang terdiri dari tiga lafaz, dan ternyata susunan lafaz tersebut sudah memiliki arti, sudah memiliki makna yang sempurna, makna yang bisa difahami oleh si pendengar, yaitu murid itu sedang menulis pelajaran. Murid itu sedang menulis pelajaran, maka bagi yang mendengarkan akan kalimat ini akan paham dan mengerti, oh murid itu melakukan aktivitas, melakukan kegiatan, yaitu tindakan menulis pelajaran. Maka ini yang dimaksud sudah memiliki makna dengan sempurna. Dan kemudian at-thalibu yaktubu darsa. Ini pun harus diucapkan dalam bahasa Arab yang jelas. Tidak boleh diucapkan dalam bahasa Inggris. Misalnya, the student is writing the lesson. Itu bukan kalam, karena diucapkan dalam bahasa Inggris. Tapi kalau diucapkan dengan bahasa Arab dengan jelas, at-thalibu yaktubu darsa. Nah itu kalam, karena sudah diucapkan atau dikatakan dalam bahasa Arab dengan jelas. Nah, bagaimana penjelasan berikutnya? Inilah penjelasan berikutnya. Susunan lafaz ini sudah dinamakan kalam. Mengapa? Karena sudah memiliki
Oke, pada slide video yang kedua ini akan membahas tentang soal yang terkait dengan definisi atau ta'rif kalam, pengertian kalam. Tadi kita sudah belajar bersama tentang pengertian kalam, definisinya kalam. Apa sih itu kalam? Kalam ialah lafaz yang tersusun dari dua kata atau lebih dan sudah memberikan makna dengan sempurna serta diucapkannya dalam bahasa Arab dengan jelas. Itulah kalam. Sekarang dikasih soal Pak Guru. Nah, soalnya seperti ini. Lafaz yang tersusun dari dua kata atau lebih yang memberikan makna dengan sempurna dan diucapkan dalam bahasa Arab dengan jelas disebut titik-titik-titik. Harus bisa jawab ya. Titik-titik ini apa ya kira-kira pilihan jawabannya ya. Nah, yang pertama disebut lafaz. Berikutnya, yang kedua disebut kalam. Berikutnya, yang ketiga disebut murokab. Dan yang terakhir disebut mufid. Lafaz yang tersusun dari dua kata atau lebih yang memberikan makna dengan sempurna dan diucapkan dalam bahasa Arab dengan jelas disebut apa ya? Apa jawaban yang benar? Jawaban yang benar adalah B, disebut kalam. Lafaz yang tersusun dari dua kata atau lebih yang memberikan makna dengan sempurna dan diucapkan dalam bahasa Arab dengan jelas disebut kalam. Jelas anak-anak? Jadi seperti ini cara kita menguasai nahwu, menguasai pengertian istilah-istilah dalam nahwu. Salah satu di antaranya adalah memahami tentang apa itu kalam. Semoga dengan belajar yang seperti ini bisa meningkatkan ingatan kita dari tidak ingat menjadi ingat kembali, dari tidak paham menjadi paham, karena belajar kita diulang, dan diulang. Inilah cara saya untuk menguasai materi nahwu, baik pada diri saya sendiri, lebih-lebih kepada murid saya. Oke, sekian dari saya Ustadz Muntaha. Semoga berguna. Amin. Wassalam.